Perkenalkan saya, nama Neila Adinda Muhtar, NIM 23172085. Saya dari Universitas 19 November Kolaka dengan prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran ilmu gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi olahraga. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui tentang pengertian status gizi. Yaitu status gizi atlet adalah kondisi tubuh yang tercermin dari keseimbangan antara asupan zat gizi yang dikonsumsi dengan kebutuhan energi dan zat gizi yang digunakan untuk mendukung aktivitas fisik, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, dan pemulihan. Baik, adapun tujuan utama penilaian status gizi itu yang pertama, mengetahui kondisi gizi terkini, kurang, normal, atau lebih. Terus yang kedua, mengidentifikasi kekurangan zat gizi tertentu sejak dini. Terus yang ketiga, menyusun rencana makan yang sesuai dengan cabang olahraga. Terus yang keempat, meningkatkan forma fisik dan daya tahan tubuh. Terus yang kelima, mempercepat pertumbuhan atau pemulihan setelah latihan atau pertandingan. Terus yang keenam, mencegah cedera, kelelahan kronis, dan gangguan kesehatan. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengatur komposisi tubuh secara ideal, tidak hanya sekedar berat badan. Baik, kita langsung saja untuk penilaian langsung, yaitu penilaian antropometri. Yang pertama itu mengukur dimensi tubuh untuk mengetahui pertumbuhan dan komposisi tubuh. Yang pertama, berat badan, satuan kilogram atau kg. Fungsi indikator cepat keseimbangan energi dengan standar diukur saat pagi hari, perut kosong, pakaian ringan. Terus yang kedua itu tinggi badan, satuan meter atau sentimeter. Fungsi dasar perhitungan IMT dan kebutuhan energi. Terus yang ketiga, indeks massa tubuh atau IMT. Rumusnya itu IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Yang pertama itu kategori umum, kurus itu kurang 18,5. Terus normal itu 18,5 kurang 24,9. Terus yang gemuk itu 25 kurang 29,9. Terus yang obesitas kurang lebih 30. Yang catatan khusus untuk atlet itu IMT kurang akurat karena massa otot lebih berat daripada lemak. Lebih baik gunakan persentase untuk lemak tubuh. Terus yang keempat, lingkar lengan atas atau LILA, mengukur cadangan protein tubuh yang nilai normal itu kurang lebih 23 cm untuk pria, sedangkan untuk wanita kurang lebih 22 cm. Terus yang kelima, ketebalan lipatan kulit, mengukur lemak subkutan di beberapa titik atau tricep atau bicep atau subscapula dan suprailaka. Yang pertama itu persentase lemak tubuh ideal, yaitu bagian atlet pria 6% sampai 13%. Terus wanita 14% sampai 20%. Baik, adapun komposisi tubuh, perbandingan antara massa lemak dan massa tanpa lemak, yaitu otot, tulang, air, organ. Yaitu metode BIA, DEXA, pengukuran berat jenis air atau CT scan. Oke, yang selanjutnya itu penilaian klinis, mengamati tanda dan gejala kekurangan atau kelebihan gizi. Yang pertama itu kulit, kering, biasanya itu kering, bersisik, pucat, mudah memar, luka sulit sembuh. Yang kedua, bagian rambut itu biasanya kering, kusam, rontok berlebihan, mudah patah. Terus bagian mata, biasanya itu rabun senja, mata kering, konjungtiva pucat. Terus bagian mulut, bibir pecah-pecah,
sudut mulut luka, gusi berdarah, lidah bengkak. Terus bagian tulang dan otot, nyeri tulang, kram otot, kelemahan atopi otot. Terus yang bagian umum, mudah lelah, sering sakit, nafsu makan turun. Selanjutnya penilaian biokimia. Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kekurangan sebelum gejala muncul. Yang pertama itu dari darah. Dari darah itu hemoglobin dan hematokrit, anemia atau kekurangan zat besi. Terus glukosa darah, keseimbangan energi. Terus protein total dan albumin status protein tubuh. Terus vitamin D dan kalsium, kesehatan tulang. Terus elektrolit, natrium, kalium, magnesium, keseimbangan cairan. Terus urin, kadar nitrogen, vitamin, mineral. Terus manfaat paling akurat untuk evaluasi mendalam. Selanjutnya itu penilaian secara tidak langsung. Yang pertama itu riwayat konsumsi makanan. Yang pertama, food recall 24 jam, mencatat semua makanan atau minuman satu hari terakhir lebih cepat, tapi kurang akurat. Terus yang kedua, food record, mencatat selama 3-7 hari termasuk hari latihan dan istirahat paling disarankan. Terus yang ketiga, frekuensi konsumsi, seberapa sering kelompok makanan dikonsumsi. Terus yang keempat, analisis gizi, menghitung asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya itu riwayat kesehatan dan gaya hidup. Yang pertama itu penyakit menahun atau akut. Yang kedua, cedera olahraga sebelumnya. Terus yang ketiga, pola tidur, durasi dan kualitas. Konsumsi yang selanjutnya itu konsumsi kafein, alkohol, rokok atau obat-obatan. Terus yang selanjutnya itu penggunaan suplemen gizi. Yang terakhir, lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu kebutuhan gizi berdasarkan jenis olahraga itu. Yang pertama itu kebutuhan gizi berbeda tergantung intensitas, durasi, dan tujuan olahraga. Yang pertama, olahraga daya tahan atau lari maraton, renang jarak jauh atau bersepeda. Yang pertama itu ciri-cirinya itu durasi panjang, intensitas sedang, tinggi. Terus yang kedua energinya itu 3.500 sampai 6.000. Selanjutnya itu kebutuhan gizi berdasarkan jenis olahraga. Yang pertama itu kebutuhan gizi berbeda tergantung intensitas, durasi, dan tujuan olahraga, yaitu olahraga daya tahan tubuh seperti lari maraton, renang jarak jauh, bersepeda. Adapun cirinya itu selanjutnya itu ciri durasi panjang, intensitas sedang, tinggi. Energinya 3.500 sampai 6.000 per hari. Atau karbohidrat 60% sampai 70% energi. 5 sampai 10 gram atau kilogram BB per hari. Yang sumber dari sumber utama, yaitu pertama yang selanjutnya itu protein 1,2 sampai 1,6 kilogram per hari atau perbaikan jaringan. Lemak 20% sampai 25% energi. Cairan sangat penting, yaitu 3 sampai 5 liter per hari, dan elektrolit. Sedangkan olahraga kekuatan dan otot seperti angkat besi, gulat atau senam, itu cirinya intensitas tinggi, durasi pendek, fokus massa otot. Terus energi 2.800 sampai 4.500 per hari,
Terus karbohidrat 40% sampai 50% energi. Energinya yang masuk sampai 4 sampai 7 kilogram per hari. Terus protein yang masuk itu 1,6 sampai 2,4 kilogram per hari. Pembentukan otot. Sedangkan lemak 25% sampai 30%, energi kesehatan hormon. Sedangkan vitamin B kompleks D zat. Selanjutnya itu olahraga kecepatan dan kekuatan singkat. Lari cepat, lompat tinggi, yaitu ciri ledakan energi maksimal dalam waktu singkat. Energi 2.500 sampai 3.500. Adapun karbohidrat 50% sampai 60% energi. Terus protein 1,4 sampai 2,0 per hari. Fokus pemilihan cepat dan keseimbangan cairan. Dan selanjutnya itu olahraga dengan kelas berat badan. Contohnya itu bola voli, gulat, dan tinju. Pembentukan pengaturan berat badan yang persis tanpa mengorbankan kekuatan. Terus yang kedua, perhatian khusus, tidak menurunkan berat badan secara ekstrim mendekati pertandingan. Baik, selanjutnya pengaturan berat badan pada atlet. Tujuan utama itu mengubah komposisi tubuh, bukan sekedar angka timbangan. Meningkatkan berat badan. Berat badan yaitu massa otot. Prinsipnya itu surplus kalori, latihan beban, dan cukup istirahat. Yang pertama itu surplus energi. Tambahan itu 300 sampai 700 kal atau per hari di atas kebutuhan harian. 2. Pola makan. Frekuensi itu 5 sampai 6 kali makan sehari. 3 utama tambah 2 kurang 3 cemilan. Terus karbohidrat 4 sampai 6 kg per hari. Nasi merah, kentang oat atau roti gandum. Terus protein 1,8 sampai 2,4 kg per hari. Daging tanpa lemak, ikan, telur, dan susu kedelai. Terus lemak sehat 0,8 sampai 1,2 kg per hari. Contohnya itu alpukat, kacang, minyak zaitun. Terus 3. Latihan fokus angkat beban. Profesi 3 sampai 4 kali seminggu. Yang keempat itu istirahat 7 sampai 9 jam tidur. Pembentukan otot terjadi saat istirahat. Yang selanjutnya atau yang terakhir, contoh menu tambahan itu susu murni, smoothies buah, kacang-kacangan, dan roti selai kacang. Dan yang patut dihindari itu junk food, gula berlebihan, penambahan berat kurang lebih itu 0,5 kg per minggu, suplemen tanpa resep. Adapun untuk penurunan berat badan itu yang berprinsip defisi kalori kecil dan jaga massa otot dan hidrasi cukup. Yang rincian strategi itu yang pertama itu defisit energi kurangi 300 sampai 500 kalium per hari. Penurunan itu 0,25 sampai 0,5 kg per minggu. Terus yang kedua itu pola makan. Karbohidrat itu kompleks 3 sampai 5 kg per hari. Porsi lebih kecil, hindari gula. Protein tinggi 1,6 sampai 2,2 kg per hari. Menekan lapar dan jaga otot. Terus selanjutnya serat tinggi, sayur, buah, kenyang lebih lama. Terus lemak, tetap 20% total energi. Yang ketiga itu minum sampai 3 sampai 4 liter air putih per hari, hindari minum manis. Terus yang keempat itu latihan, kombinasi kardio dan latihan badan. Yang kelima waktu, mulai penurunan minimal 8 sampai 12 minggu sebelum pertandingan.
Terus yang patut dihindari itu diet ekstrem itu diet ekstrem itu seperti puasa, obat pelangsing, penurunan kurang lebih 1 kg per minggu, hilangkan karbohidrat total. Oke, zat gizi khusus untuk atlet. Yang pertama itu air 60% sampai 70% berat tubuh. Dehidrasi 2% saja, turunkan performa 10%. Terus yang kedua itu elektrolit, natrium, kalium, kalsium, magnesium, cegah kram. Terus yang ketiga, antioksida, vitamin C, E, beta keraton, kurangi kerusakan sel akibat latihan berat. Terus selanjutnya zat besi, mencegah anemia dan membawa oksigen otot. Terus yang kelima, kalsium dan vitamin D, kekuatan tulang dan fungsi otot. Baik, adapun contoh sumber makanan lokal yang harus kita konsumsi itu seperti yang karbohidratnya itu contohnya seperti nasi, ubi, jagung, kentang, dan singkong. Adapun yang proteinnya itu seperti ikan, ayam, telur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Adapun yang lemak sehat itu contohnya alpukat, minyak kelapa, kacang tanah, ikan kembung. Terus yang selanjutnya itu vitamin. Vitaminnya itu yang seperti sayuran hijau, jeruk, pepaya, pisang, dan tomat. Adapun hal penting yang harus kita ketahui itu sesuaikan dengan berat badan dan durasi latihan. Hindari makanan berlemak tinggi atau berserat banyak sebelum latihan. Terus di iklim panas seperti Indonesia, minum 500 ml air 2 jam sebelum latihan. Baik, tujuan utama pengaturan gizi olahraga yang pertama itu menyediakan energi yang cukup selama beraktivitas. Terus mempercepat pemulihan jaringan tubuh setelah latihan. Terus mencegah penurunan performa akibat kekurangan zat gizi. Selanjutnya menjaga berat badan ideal dan komposisi tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah cedera. Baik, peran khusus vitamin dan mineral untuk olahraga. Yang pertama itu zat besi, mengangkut oksigen ke otot. Kekurangan menyebabkan cepat lelah, pusing, dan turun tenaga. Sumber yaitu daging merah, ikan bayam, dan kacang-kacangan. Terus kalsium itu dan vitamin D memperkuat tulang itu dengan gigi dan membantu kontraksi otot, mencegah patah tulang dan kerap. Sumber susu, keju, tempe, ikan teri, sinar matahari. Baik, selanjutnya itu magnesium, membantu proses pembentukan energi dan refleksi otot. Contohnya itu kacang almond, bayam, alpukat, dan pisang. Terus vitamin B kompleks, mengubah makanan menjadi energi yang siap dipakai. Contohnya itu daging, telur, biji-bijian, sayuran yang hijau. Terus natrium dan kalium, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan pencegahan kram otot. Contohnya itu garam secukupnya, pisang, kentang, air kelapa. Baik, adapun penyesuaian berdasarkan tujuan olahraga itu, jika ingin menaikkan massa otot, tambahan asupan kalori dan protein secara bertahap. Jangan makan berlebihan sekaligus. Yang kedua, jika ingin menurunkan berat badan, kurangi sedikit karbohidrat dan lemak, tapi tetap jaga asupan protein agar otot tidak ikut menyusut. Jika hanya untuk menjaga kebugaran, cukup penuhi kebutuhan dasar, jaga keseimbangan, dan minum air putih. Selanjutnya itu kesimpulan dan implikasi dalam materi saya. Pertama, penilaian status gizi harus dilakukan secara berkala setiap 3-6 bulan. Terus yang kedua, tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua atlet, harus disesuaikan individu. 3. Pengaturan berat badan yang sehat membutuhkan waktu, bukan instan.
Terus yang keempat, gizi yang baik adalah fondasi utama performa tinggi di kesehatan jangka panjang. 5. Kerjasama antara atlet, pelatih, dan ahli gizi sangat diperlukan untuk hasil optimal. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya, ilmu gizi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.